Saya sering didatangi ajudannya menteri, Gus, mau ada tamu dari Jakarta tanggal ini, tanggal ini. Mesti saya bilang, mereka milih tanggal yang mereka kosong. Kok tidak mikir apa situ kosong? Dulu sahabat ya gitu. Sahabat itu ada yang nggak kenal wajahnya Nabi sama sekali. Sampai akhir hayatnya. Ketika ditanya, loh kamu itu sahabat kok nggak tahu wajahnya Nabi? Saya tidak pernah berani memandang Nabi. Karena ijlalan Nabi. Terlalu menghormati saya, sehingga tidak berani memandang wajahnya. Ada sahabat yang penggawaannya dulu wajah Nabi sampai bisa nyifati alfi faminunil hajib, sampai bisa nyifati detail karena dulu wajah Nabi itu ibadah. Ada seorang wali ditanya, kalau kamu di surga ingin enggak melihat Allah? Enggak. Loh, tapi semua orang ingin melihat Allah. Unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli, ben gak elek-elek Allah tak delok terima aku. Wong ra jelas. Berarti kok delok pengiran. Banyak. Jadi justru, tapi karena saking takzimnya, tidaklah, maksud aku kok. Makanya saya berkali-kali cerita, menurut kesepakatan ulama, soft awal itu paling baik. Tapi banyak juga wali yang kalau sholat itu di belakang. Kayak paling bener yang gue ngarep. Bayangkan misalnya, kamu semangat di soft awal di masjid haram, jebule sholatnya salah. Itu dari malaikat, kayaknya gue ngarep, jebule raro. Ini di sini-sini wong, jebule bodoh gitu. Kayaknya kok ngarep juga. Coba orang kalau sowan Mbah Mun yang berani di depan itu kan ya ketuanya atau jubirnya kan, yang merasa tidak pati pinter-pinter kan mesti di pojokan. Artinya sudut pandang seperti itu ya sah saja, apa? Sah saja. Makanya banyak sahabat yang jarang sowan Nabi, alasannya takut ganggu Nabi. Banyak yang sering sowan Nabi, alasannya seneng Nabi. Yang sowan ya seneng Nabi, yang enggak sowan alasannya seneng. Loh, Nabi itu tokoh, punya keluarga, punya anak. Kalau saya sering sowan berarti sering ganggu. Yang sering sowan dia alasan, ini khazanah kita harus istifadah. Jadi zaman dulu dia biasa, dua sahabat, yang satu milih mahabbah itu milih sering sowan, yang satu juga mahabbah milih tidak sering. Karena pertanyaannya bisa dibalik kan, sering sowan apa sering ganggu coba. Nabi Abedar, assalamualaikum. Nabi nimang cucunya, assalamualaikum. Ayo bener yang sowan apa bener yang enggak kalau seperti itu. Akhirnya terus diatur sedemikian rupa oleh Quran. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi sahabat kalau mau sowan Nabi ya nunggu di sufah. Kalau Nabi keluar berarti milik publik. Sekali masuk ke dalam tidak ada sahabat yang berani sowan. La tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Kalau soal sampai masuk dalam harus nunggu dipanggil. Karena sekali Nabi masuk dalam itu milik privat keluarga, milik istrinya, milik cucunya, milik keluarganya. Jadi Nabi sekali keluar ke ruang, itu berarti milik publik. Itu terus jalan tengah. Karena kalau langsung masuk, bayangkan, saya itu sering menyaksikan. Mbah Mun habis ngaji 2,5 jam ngaji Jalalain. Baru masuk, assalamualaikum. Padahal yai mungkin mau ke kamar mandi, mau ini itu. Jadi dulu itu Quran sangat modern, sebelum ada dokter ngatur tamu, rektor ngatur tamu itu Islam sudah modern. Dia kan nggak fair kan? Misalnya saya ke Unisma harus janjian pakai ini, terus kalau misalnya kesini selonang-selonang kan lucu kan, mentang-mentang kiai terus juga sowan-sowanan selonang-selonang. Padahal kalau kita mau ke mereka pakai protokol, sering nggak fair dunia ini. Tapi karena aku kiai oleh gelo ya sudah. Akhirnya saya memutuskan nggak gampang kemana-mana karena itu. Saya sering didatangi ajudannya menteri, Gus, mau ada tamu dari Jakarta tanggal ini, tanggal ini. Mesti saya bilang, mereka milih tanggal yang mereka kosong. Kok tidak mikir apa situ kosong? Tak jawab enggak lah, sebelum diatur bahasanya dan tawaduknya. Gitu. Akhirnya dibalik, datang lagi, Gus jam dengan kosong apa kita menyesuaikan. Nah itu lagi dia akhlak kata saya. Itu baru punya akhlak katanya. Bukan masalah ini, bukan masalah gengsi ya. Saya sendiri itu dolan ke alumni itu jarang, karena ya takut. Kiai kan yang nganggur, jam 9 nganggur, jam 10 nganggur. Bisa saja alumni itu kerja di pabrik, bisa saja yang latihan ekonomi di pasar. Jika kalau saya datang jam 9, iki kiai sing nilai santri ini, apa kiai sing ganggu santri. Ya karena orang ini melakukan rutin, gak kok berpikir, pokoknya ngono jenenge silaturahim. Mau nyerah kok berpikir, padahal kalau diangen-angen ini kiai yang nilai santri ini, apa kiai yang ganggu santri ini karena datang di jam kerja. Nah, bayangkan kalau kebenaran dulu itu dikawal oleh satu peradaban perang. Jadi Nabi sesuai diangen-angen Nabi.
Perang Badar menang Nabi, perang Uhud menang wong kafir, perang ini gonta-ganti. Apapun itu yang penting satu kesimpulannya, cara Rasulullah kesimpulannya satu. Orang tidak kober mikir kebenaran secara mengendapkan pikiran dengan pikiran jernih. Maka hebatnya Nabi ketika perjanjian, pokoknya saya minta nggak ada perang. Dan orang boleh mendiskusikan Islam. Itu luar biasa idenya Nabi. Karena bawaan perang itu orang kan nggak kober mikir. Ibarat seorang misalnya senang satu perempuan, ketemu rivalnya langsung perang kan gak mikir. Tapi kalau kau bermikir, jangan nangen cawe itu rasa seneng aku. Untungnya apa untuk uang ayu rasa seneng, malah mau loro hati. Terus sudahlah buruan dialihkan kemana kan gitu. Itu nak mau amen WA nan tukaran lewat SMS atau tarung langsung ora kau bermikir. Tapi kalau kau bermikir, akhirnya berpikir nih. Perempuan tadi sebenarnya yang disenangi siapa? Oke, ternyata senang Pak Erick. Sudah kita ngalah. Karena tidak ada nikmatnya kan menikahi perempuan yang sama sekali tidak mencintai kita. Tapi kalau nak kau berpikir pokoknya diprovokasi, wah gue kalah A, gue kalah B, pikirannya kan, ojo sampai kalah. Bareng wis menang ternyata ada emas. Lah. Nah bayangkan Islam itu seperti itu dulu, dipertarungkan. Doang Islam tuh dinu aklin, agama yang diterima dengan akal sehat. Tapi sekarang ukurannya perang. Sing menang berarti bener, sing menang bener. Kan terus jadi repot. Dan itu Nabi tidak ingin, makanya Nabi ingin sudahlah, nggak ada perang. Nah makanya kata Imam Zuhri, fathul Islam terbaik adalah orang boleh diskusi tentang Islam dan tidak ada perang. Lagi-lagi penting, tidak perang itu penting, silmun itu penting, perdamaian itu. Setelah tidak ada perang, akhirnya fatafawadu fil hadis wal munazah, orang boleh diskusi apa saja, termasuk boleh adu polemik. Konsep satu Tuhan dan Tuhan banyak diperdebatkan. Akhirnya Nabi secara rileks bisa menjelaskan. Muhammad, urusan kita banyak. Kalau Tuhannya satu tidak cukup, Tuhan harus banyak untuk menyelesaikan berbagai urusan. Ada Tuhan bagi rektorat, bagi macam-macam kan? Ada Tuhan untuk ngurusi utang, ngurusi BPKB, macam-macam. Berkata Rasulullah, enak saja Nabi jawabnya. Ya kalau kamu punya majikan banyak, perintahnya beda-beda. Kamu mangkel enggak, bingung enggak? Ya susah, Mat. Kalau majikannya banyak, perintahnya beda-beda, kita jadi repot. Senang mana? Senang majikan satu. Ya sudah Tuhanmu itu majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak, perintahnya macam-macam. Kamu yang repot. Akhirnya ya sudah Mat, Tuhannya satu aja. Ya itu ya barokahnya diskusi tadi. Barokahnya enggak perang. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul. Hal yastawiyani masalah. Terus alhamdulillah. Jadi orang yang paling kafir pun saat itu taslim. Nah ini kembali ke kalimat la ilaha illallah. Saya tidak perlu provokatif. Pasti teori saya itu benar. Bukan saya bilang benar itu karena sombong, enggak. Ini sesuai teks. Misalnya begini. Benar enggak kelompok takfiri yang suka ngafirkan orang lain? Itu pasti tidak benar. Logikanya gampang. Orang yang kafir 70 tahun saja dengan melafadzkan la ilaha illallah menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi kafir? Itu logikanya kan enggak ketemu. Orang kafir 70 tahun untuk menjadi muslim disuruh baca apa? La ilaha illallah. Tapi gara-gara baca la ilaha illallah nyekel patok jadi kafir. Pertanyaannya loh, ini kalimat apa? Kalimat untuk mengkafirkan apa kalimat untuk mengislamkan? Karena yang kafir dengan kalimat itu menjadi Islam, ternyata yang Islam dengan kalimat itu menjadi kafir. Itu ketemu enggak cara logika itu kan enggak ketemu kan? Makanya cara pikirannya Abdul Hasan Asyadzili, dan saya setuju pikiran itu. Istighfar ini boleh orang Jawa Timur protes karena kadang beda manhaj, tapi jangan protes saya, protes Abdul Hasan Asyadzili kualat loh tidak men. Ketua Torekoh nopo Sadziliyah. Cara madzhab Sadzili dan Anda boleh berbeda madzhab, mencari khasnya wong kampus wani beda. Beda kapasitas lah pokoknya butuhnya beda. Dan ketok pinter, ketok kritis tuh. Cara madzhab Abdul Hasan Asyadzili itu gini Pak Rektor. Jadi istighfar itu baik. Tapi ba'da kamali tauhid, setelah tauhidnya itu benar. Alasan beliau masuk akal. Ketika ada ayat fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Bihadil kalimah. Jadi orang boleh istighfar setelah tauhidnya benar. Alasannya Abdul Hasan Asyadzili begini. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada mereka yang kafir, sekali mereka tidak kafir, maka otomatis dosanya masa lalu diampuni.
Pertanyaannya, yang bisa menghentikan kekafiran itu kalimat apa? La ilaha illallah. Dengan hanya melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah langsung yufar lahum ma qad salaf, langsung dosanya ampuni. Berarti yang menjadi pengampun dosa lah, penyebab pengampunan itu apa? La ilaha illallah. Itu bahkan orang kafir belum istighfar. Di ayat itu kan Allah enggak mensyaratkan setelah la ilaha illallah istighfar baru diampuni, enggak. Asal la ilaha illallah langsung yufar lahum ma qad salaf. Saya ulang lagi ya, jelas ya. Jadi kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum maqad. Nah, sekarang iyantahu, mereka berhenti dari kafirnya. Syaratnya pakai apa? La ilaha illallah Muhammadur, itu langsung yufar lahum maqad. Artinya apa? Ghufranullah itu bisa didapat hanya dengan mujarrodut tauhid. Yaitu hanya dengan melafadzkan kalimat thayyibah. Dan sahnya istighfar juga berdasar kalimat thayyibah itu. Misalnya gini, orang kafir sebelum Islam melafadzkan astaghfirullah, 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 kira-kira diterima enggak? Enggak kan? Karena syaratnya istighfar ba'dat. Nah, makanya dalam adab Sadili istighfar itu setelah la ilaha illallah. Karena cara pandang ya seperti itu. Jadi fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Jadi dengan kebenaran tauhid saja ini sudah cukup kita insya Allah layak diampuni. Karena innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi orang yang tauhidnya benar itu bisa diampuni Allah asal tauhidnya benar. Itu Allah ngendikan liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dawe Imam Suyuti walam yakun liman yastaghfir. Jadi orang yang bertauhid secara benar meskipun gak sempat istighfar itu tetap potensi diampuni. Karena bawaan tauhid itu sudah menjadi layak diampuni. Kayak orang kafir sekali ngelafadzkan kalimat tauhid, mbok gak istighfar langsung diampuni. Nah, karena melihat seperti itu, terus orang berlomba-lomba memperbanyak jumlah ngelafadzkan la ilaha illallah. Jadi kita yang alim, kita semua, saya tidak bilang saya, kita, termasuk yang di pinggir-pinggir saya, ngaku alim orang masalah lah, soalnya. Kita semua yang alim-alim itu tahu bahwa la ilaha illallah itu super. Sudah bawaannya tauhid, juga punya kelayakan Nah, kemudian nasib kita agak sial. Malah kalimat ini dituduh bid'ah, dituduh khurafat. Mergo Nabi enggak pernah tahlilan, Nabi enggak pernah. Nabi enggak pernah tahlilan kalau diartikan Nabi ora tau maca la ilaha illallah, enak gak kalimat ini. Nah, ini provokatif. Gus Baha sering didatangi ajudannya menteri untuk datang ke kediamannya Gus Baha, tapi harinya itu ditentukan oleh menterinya dan tidak memikirkan apakah Gus Baha pada hari itu di rumah atau tidak. Dan Gus Baha tentunya merasa tersinggung karena tidak ditanya apakah hari itu di rumah atau tidak. Lalu Gus Baha menolak ajudan tersebut. Ajudan tersebut datang kembali lalu menanyakan apakah hari apa yang beliau luang untuk menerima menteri. Barulah Gus Baha memberikan harinya, memberikan waktu luangnya untuk menerima menteri. Inilah yang namanya adab ya. Datang ke kiai, ke gurunya, kok malah ngatur kiainya untuk menerima hari yang telah ditentukan oleh muridnya. Kan ini yang namanya itu tidak punya adab, tidak memikirkan apakah guru kiai tersebut luang waktunya pada hari tersebut. Gus Baha sering didatangi ajudan menteri untuk datang ke kediamannya Gus Baha, tapi harinya itu ditentukan oleh menterinya dan tidak memikirkan apakah Gus Baha pada hari itu di rumah atau tidak. Dan Gus Baha tentu merasa tersinggung karena tidak ditanya apakah hari itu di rumah atau tidak. Lalu Gus Baha menolak ajudan tersebut. Ajudan tersebut datang kembali lalu menanyakan hari apa yang beliau luang untuk menerima menteri. Barulah Gus Baha memberikan harinya, memberikan waktu luangnya untuk menerima menteri. Inilah yang namanya adab ya.
datang ke kiai, ke gurunya, kok malah ngatur kiainya untuk menerima hari yang ditentukan oleh muridnya. Kan ini yang namanya tidak punya adab ya. Tidak memikirkan apakah guru kiai tersebut mempunyai ruang waktunya pada hari tersebut.